Halo semuanya, selamat datang di workshop series yang ketiga, analisis data kualitatif tematik. Ya, pada minggu ketiga ini atau di workshop series ketiga ini, agenda kita ada 3. Yang pertama adalah mengubah tabel kemunculan bersama kode menjadi tabel sisi dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, jadi tabel kemunculan bersama kode itu sudah kita hasilkan, pada minggu kedua lalu. Pada minggu kedua lalu, kalau penonton masih ingat, yang kita lakukan itu ada 3 hal. Ya, yang pertama adalah mengimpor hasil angket ke dalam lembar kerja Atlas TI untuk kemudian dilakukan pengkodean. Pengkodean yang kita lakukan di situ itu adalah atau menggunakan pendekatan induktif. Artinya, kode-kode yang kita pasangkan dengan segmen-segmen data dalam data tersebut itu berasal dari data itu. Nah, jadi dengan menggunakan pendekatan induktif. Nah, kemudian yang kedua, setelah melakukan pengkodean, kita melakukan analisis, dengan bantuan atau dengan menggunakan tabel kemunculan bersama kode. Nah, tabel kemunculan bersama kode itu kita hasilkan dari software Atlas TI atau perangkat lunak Atlas TI. Nah, jadi itu di minggu kedua ini kita menghasilkan tabel kemunculan bersama kode. Nah, jadi penonton kalau ingin melihat kembali rekaman dari workshop series yang kedua, silahkan ditonton pada halaman workshop ini ataupun di laman YouTube yang bersesuaian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sekarang nanti kita akan mengubah tabel kemunculan bersama kode yang dihasilkan di minggu kedua lalu untuk menjadi tabel sisi menggunakan Microsoft Excel. Nah, selanjutnya setelah kita mengolah tabel tersebut pada Microsoft Excel, kita mengimpor tabel tersebut ke dalam perangkat lunak Gevi. Nah, di dalam perangkat lunak Gevi itu kita kita analisis yang namanya adalah analisis jejaring. Ya, tujuan dari analisis jejaring ini untuk mengkonstruksi tema-tema awal. Nah, jadi di minggu ketiga ini produk akhir yang kita hasilkan adalah tema-tema awal. Tema-tema awal ini disajikan pertama berupa tabel, yang pertama berupa tabel agar nanti bisa dianalisis secara lebih jauh. Dan yang kedua, hasilnya nanti adalah berupa grafik, berupa grafik jejaring agar kita bisa melihat secara jelas dan memaknai grafik itu. Kira-kira temanya nanti apa saja agar kita bisa memaknainya secara lebih jauh. Nah, selanjutnya kita lihat tabel kemunculan bersama kode yang telah kita hasilkan pada pertemuan atau diskusi minggu kedua lalu. Nah, sekarang kita lihat di sini tabelnya seperti ini ya. Tabelnya seperti ini dan tabel ini kita lihat dulu ada berapa di sini? Ada 42 ya, ada 42 kode yang kita hasilkan. Nah, jadi kepala baris ini merepresentasikan kode-kode ya, yang di sini dimulai dari adaptasi, kemudian akses informasi, beban tugas dan seterusnya sampai kode terakhir ini adalah tujuan ya. Kode-kode ini diurutkan berdasarkan alfabet. Nah, itu mengenai kepala baris. Nah, di sini kepala kolomnya apa? Sama ternyata ya. Di sini kepala kolomnya mulai dari adaptasi, akses informasi, beban tugas, belajar daring dan seterusnya sampai di sini tujuan ya. Nah, kemudian perlu dicatat oleh penonton, tabel kemunculan bersama kode ini sudah saya edit ya. Itulah kenapa di sini sudah saya warnai dengan warna yang berwarna hijau. Ada 2 sel yang secara sengaja saya edit, saya warnai dengan warna hijau. Untuk apa? Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Nah, kemudian di sini awalnya itu ada kolom yang judulnya itu adalah total. Ya, tetapi di sini saya hapus. Nah, kolom total tadi itu menunjukkan, merepresentasikan banyaknya kode-kode yang bersesuaian, yaitu adaptasi, akses informasi itu muncul berapa kali pada data.
Seperti itu ya. Nah, agar informasi yang diberikan antara kepala kolom dengan kepala baris itu sama, nah berarti kolom total ini sengaja saya hapus. Seperti itu ya. Nah, untuk penonton yang tabel kemunculan bersamanya masih ada total, ada kolom total maksud saya, silakan dihapus dulu agar nanti kita berasal atau kita berawal dari tabel yang sama. Seperti itu. Nah, kemudian ini tadi kenapa kok dua sel ini, dua bilangan ini saya warnai dengan warna hijau. Nah, tujuannya untuk meng-highlight, untuk menyorot dua hal ini. Coba kita perhatikan, bilangan 2 yang pertama ini itu memasangkan kode akses informasi dan kode adaptasi, ya. Nah, bilangan kedua ini artinya menginformasikan bahwa kode akses informasi dan kode adaptasi ini pernah muncul secara bersama-sama di dalam data itu sebanyak 2 kali, ya, sebanyak 2 kali. Nah, kemudian untuk bilangan 2 yang kedua, ini memasangkan adaptasi dan akses informasi dan menginformasikan bahwa kedua kode tersebut juga muncul bersama-sama dalam data itu sebanyak 2 kali. Nah, artinya dua bilangan ini atau dua sel ini menginformasikan dua hal yang sama. Nah, oleh karena itu dari ilustrasi ini kedua sel ini redundant, ya redundant. Berarti kita hanya perlu menggunakan satu saja. Nah, itu yang pertama yang perlu kita catat. Nah, yang kedua, kalau kita lihat di diagonal tabel ini atau di diagonal matriks ini ada bilangan 0, 0, 0, 0 dan seterusnya 0. Nah, ini karena semuanya 0, diagonal ini tidak kita gunakan juga, gitu ya, tidak akan kita pakai juga, gitu ya. Nah, berarti akan kita hapus. Nah, demikian juga bilangan, salah satu dari bilangan yang terletak di atas atau di bawah diagonal ini, itu juga akan kita hapus. Nah, agar kita mudah, kita pilih yang di bawah diagonal saja ya. Yang di sini, kemudian yang di sini, dan seterusnya, itu yang akan kita gunakan. Nah, artinya yang terletak di atas diagonal itu nanti akan kita hapus. Yang kita pakai adalah yang di bawah diagonal. Artinya, bilangan-bilangan yang kita pakai adalah yang berada pada segitiga bawah. Nah, untuk menghapus sel-sel atau bilangan-bilangan yang tidak kita perlukan, ada beberapa cara ya. Cara pertama itu bisa kita hapus secara manual ya. Kita blok, kemudian kita hapus. Kita blok, kemudian kita hapus. Nah, cara demikian itu akan sangat mudah dan akan sangat memungkinkan apabila matriks atau tabelnya itu kecil. Nah, tetapi ketika tabelnya itu sangat besar, nah yang cara manual tadi itu kurang memungkinkan untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu nanti kita akan lebih memilih cara kedua. Nah, cara kedua kita akan menggunakan formula atau rumus Excel yang namanya IF. Seperti itu ya. Nah, untuk menggunakan IF itu, nah agar tidak merusak tabel yang awal, kita buat tabel yang berikutnya saja ya. Kita copy atau kita salin ya, kita salin kolom ini, kemudian kita tempel di bawahnya. Yang kita tempel values-nya saja, Ctrl V atau secara manual kita bisa menggunakan ini ya. Klik kanan, kemudian kita pilih values seperti ini. Nah, kemudian karena nanti kita akan menentukan pola agar bisa menggunakan rumus if, kita ganti saja kode-kode ini menjadi bilangan ya, agar nanti ketika dimasukkan ke dalam pernyataan di dalam if itu ya, pernyataan logika di dalam if itu kita bisa membandingkan. Nah, kalau membandingkan itu yang bisa dibandingkan adalah berupa bilangan. Nah, berarti kita ganti saja ini menjadi bilangan yang terurut dari 0. Nah, karena ada 42 kode, berarti sampai 41. Seperti itu ya. Kemudian kita copy atau kita salin, kemudian kita tempel di sini ya.
di sel B45 itu kita tempel, tapi kita menempelnya itu dengan mentranspus ya. Berarti caranya adalah klik kanan di sel ini ya, di B45, kemudian untuk menempel kita gunakan transpus. Nah, jadi menempel dan mentranspus. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang akan kita letakkan di sini adalah sel-sel yang berada di segitiga bawah. Untuk itu kita cari tahu pola dari bilangan-bilangan atau sel-sel yang terletak di segitiga bawah itu polanya seperti apa. Nah, yang kita lihat di sini, yang saya klik di sini itu adalah salah satu anggota dari segitiga bawah. Ya, kalau kita amati barisnya di sini 2, kolomnya 0. Nah, kemudian yang saya klik yang kedua ini itu juga masuk dalam segitiga bawah. Di sini kolomnya 7, barisnya, mohon maaf, maksud saya barisnya ya. Barisnya 7, kemudian kolomnya 0. Dan seterusnya, di sini barisnya 10, kolomnya 0. Nah, secara umum, sel atau bilangan yang terletak pada segitiga bawah itu memiliki baris ya, memiliki baris yang lebih besar daripada kolomnya. Nah, jadi itu polanya. Nah, pola seperti itu akan kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam formula if. Seperti apa? Nah, kita masukkan bersama-sama sama dengan if, dia sama dengan if, kemudian buka kurung. Nah, kalau di Excel itu mudahnya seperti ini ya. Jadi kalau kita lupa bagaimana kita menuliskan formula if, di sini di Excel itu diberi clue, diberi petunjuk ya. Di if itu ada 3 hal yang perlu kita masukkan. Yang pertama adalah logical test atau pernyataan logika. Nah, pernyataan logika itu nanti kita gunakan untuk menilai apakah pernyataan logika itu benar, true, atau salah, atau false ya. Nah, kalau benar, nah nanti akan dieksekusi bagian yang kedua ini, tapi kalau salah, yang dieksekusi adalah bagian yang ketiga dari rumus if tadi, dari formula if tadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena pola dalam segitiga bawah itu barisnya lebih besar daripada kolomnya, nah berarti kita klik barisnya, kemudian kita beri tanda lebih besar dari kolomnya. Seperti itu ya. Nah, tetapi setelah itu belum cukup. Nah, nanti agar kita bisa menyalinnya ke bawah ataupun ke kanan, berarti kita perlu mengabsolutkan kolomnya. Nah, di sini cara mengabsolutkan itu dengan simbol dolar ya. Jadi hanya kolomnya saja. Jadi walaupun nanti akan kita salin, kita tempel ke bawah, ke kanan, itu tetap A, itu tetap A. Jadi kolom tetap di dalam kolom yang pertama ini. Tetapi apa ini istilahnya barisnya itu akan berubah-ubah karena nanti ketika kita tarik ke bawah itu nanti berubah menjadi 1, 2 dan seterusnya untuk dibandingkan. Nah, jadi itulah kenapa tanda dolarnya itu yang diberikan hanya pada kolomnya. Nah, kemudian berbeda dengan yang tadi, yang di kedua ini di sebelah kanannya tanda lebih dari ini, yang kita beri tanda dolar itu adalah 45-nya ya. 45-nya. Coba kita beri tanda dolar. Nah, mengapa demikian? Karena 45 tadi itu menyimbolkan baris ke-45. Jadi, agar nanti walaupun kita salin tempel copy paste ke bawah, ke kanan, itu tetap yang dimaksud itu adalah baris ke-45. Ya, seperti itu ya. Nah, tetapi kolomnya, apakah kolom B, C, D, dan seterusnya, itu akan berganti-ganti. Nah, seperti itu. Nah, setelah beres, kemudian kita titik koma, ya, kita ketik titik koma. Untuk titik koma ini tergantung ya. Ini untuk laptop saya ini menggunakan titik koma. Nah, mungkin penonton itu menggunakan koma saja. Nah, silakan apakah menggunakan titik koma atau koma itu silakan dicek di clue-nya. Kalau di clue saya ini menggunakan titik koma. Seperti itu ya. Nah, kalau benar kita mengambil nilai sel yang bersangkutan ya, nilai sel yang bersangkutan yaitu di
apa ini di B2, di B2 di sini ya, di kolom B di baris kedua. Nanti akan kita ambil kalau andaikan pernyataan logika yang di sebelah kiri tadi benar. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita titik koma lagi. Nah, kalau salah bagaimana? Kalau salah kita kosongkan. Untuk mengkosongkan itu kita ketikkan tanda petik 2 sebanyak 2 kali. Seperti itu ya. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, karena salah, maksudnya salah itu ya, karena salah bahwa 0 itu lebih besar dari 0, ya berarti di sini yang dieksekusi adalah yang di bagian yang ketiga ini, tidak menuliskan apa-apa. Nah, coba kalau kita tarik ke bawah, nah ternyata benar ya, benar bahwa 1 ini lebih besar dari 0. Nah, makanya yang diambil itu adalah yang di bagian kedua, yaitu di sel B3 ya. Sel B3 itu adalah 2 dan demikian seterusnya. Nah, kita copy paste ke bawah menghasilkan seperti ini ya, menghasilkan seperti ini. Kemudian kita tarik sampai akhir ya. Kita tarik sampai akhir. Tadi kalau nggak salah sampai akhir ya. Nah, di situ. Nah, jadi terakhir di kolom 41 yaitu akhir dan seperti ini. Nah, tetapi sebenarnya walaupun tampilannya itu berupa bilangan ya, berupa bilangan, tetapi sebenarnya yang di dalam sel itu berupa rumus ya, berupa rumus seperti ini. Nah, berarti ketika kita mengcopy, kita Ctrl C untuk mengcopy atau menyalin itu Ctrl C, kita copy, kita paste untuk menindih tabel yang di awal ini ya. Nah, karena agar yang kita tindih itu hanya bilangannya saja, di sini di bilangan yang awal ini ya, di B2 ini kita tempel, kita paste ya, dengan mengklik kanan, tapi yang hanya value-nya saja, yang kalau ikonnya itu 1, 2, 3 itu ya. Nah, kita klik seperti itu. Nah, jadi seperti ini, dan yang ditempel, yang di paste itu hanya bilangannya saja, bukan rumusnya tadi. Nah, jadi seperti itu. Apakah berhenti sampai di situ? Belum. Ya, jadi belum selesai. Karena di bawah ini kita masih ada tabel mentahnya, agar nanti ketika diimpor di Gevi tidak dipertimbangkan, kita hapus saja. Kita hapus saja ya. Jadi memang tabel di bawah ini tadi hanya untuk membantu saja, agar kita memilih yang segitiga bawah saja. Nah, seperti itu, agar lebih bagus gitu ya. Ini akan saya jadikan normal kembali agar warnanya tidak berwarna hijau seperti itu, dan kita mendapatkan hasil akhir matriks atau tabel yang berada di segitiga bawah itu seperti ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian jangan lupa kita save ya, kita save dan kita ingat di sini judulnya atau nama filenya adalah tabel kemunculan bersama kode. Nah, agar nanti ketika kita mengimpor ke dalam Gevi itu mudah. Seperti itu ya. Nah, itu saja yang kita lakukan di Microsoft Excel. Ya, jadi Microsoft Excel di sini perannya adalah untuk mengolah tabel kemunculan bersama yang dihasilkan oleh Atlas TI itu agar hanya menampilkan bilangan-bilangan atau sel-sel yang berada di segitiga bawah saja. Nah, tadi alasannya karena agar tidak redundant, agar tidak berulang informasi yang ditampilkan, yang diimpor di Gevi nanti. Nah, langkah berikutnya kita cari Gevi ya, software Gevi. Kalau di saya ini kebetulan sudah ada di sini ya Gevi, tetapi kalau di penonton yang belum ada dan yang sudah terinstall ya, tentu saja ya harus menginstal dulu Gevi. Nah, kalau sudah terinstall, biasanya itu di bagian G ya, karena diawali oleh Gevi itu diawali oleh G. Nah, berarti di sini ada folder Gevi. Kita klik, kemudian kita klik yang awal yaitu di Gevi gitu ya. Di icon atau di ikon Gevi ini kita klik dan kemudian kita tunggu beberapa detik untuk loading ya, untuk mengeload software dari Gevi tadi. Nah, jadi di sini diberi keterangan Gevi yang saya gunakan di sini adalah
0.9.2. Nah, ini mungkin sama dengan yang digunakan oleh penonton ataupun berbeda. Tapi jikapun berbeda nanti kurang lebih apa yang akan kita lakukan di sini sama. Nah, di sini yang dimunculkan pertama kali adalah jendela welcome atau jendela selamat datang dari Gavi. Nah, kita pilih new project ya, new project. Nah, tapi sebelum kita memilih new project, coba kita lihat di sini apa saja bagian-bagiannya. Di sini yang bagian pertama itu open recent ya. Jadi kita akan membuka yang terakhir kita buka itu apa saja ya. Di sini kebetulan file-file yang terakhir saya buka ini ya. Nah, terus kemudian bagian kedua tuh new project ya. New project itu bisa berawal dari nol ya, itu new project. Tapi kalau kita ingin membuka dari file yang pernah kita lakukan, pernah kita buat, itu bisa di yang kedua ini. Nah, kemudian Gavi itu juga bisa memberikan beberapa contoh. Di sini 3 contoh ya. Ada Les Miserables. Les Miserables itu kalau penonton pernah menonton film, nah ini adalah judul dari film ya, Les Miserables. Nah, di file ini memberikan beberapa aktor yang muncul di situ ya. Aktornya namanya siapa saja, kemudian muncul bersama-sama dalam satu scene, dalam satu babak itu berapa kali. Nah, itu dan seterusnya. Di sini ada Java, ada Power Grid dan seterusnya. Nah, karena kita akan kita memulai dari awal, dari nol, kita pilih new project ya. Kita pilih dari new project dan kita ditampilkan seperti ini ya. Di tampilan awal Gavi itu ada 3 tab. Ada 3 tab. Tab yang pertama itu overview. Di sini karena kita dari nol, dari awal ya, overview-nya tidak ada sama sekali dan di sini masih kosong gitu ya. Karena memang dari awal. Nah, kemudian tab yang kedua itu ada data laboratori atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah laboratorium data. Nah, nanti data kita yang akan kita impor nanti akan ditampilkan di sini. Seperti itu ya. Di sini nanti ditampilkan apakah berupa tabel notes itu simpul ya, apakah berupa tabel simpul ataukah berupa each atau tabel sisi. Seperti itu. Nah, kemudian di tab yang ketiga itu adalah tab preview atau pratinjau, bahasa Indonesianya seperti itu ya. Nah, nanti kalau kita ingin mengekspor grafik yang dihasilkan oleh Gavi itu, pratinjaunya diperlihatkan di sini. Seperti itu. Nah, karena kita akan mengimpor data yang sudah kita olah di Excel tadi, kita masuk saja ke tab data laboratori ya. Kemudian di sini ada pilihan import spreadsheet ya. Kita klik saja tombol itu untuk mencari ada di mana file kita. Nah, di sini sudah langsung diperlihatkan di folder saya. Nah, nanti kalau di penonton barangkali belum pernah membuka Gavi itu masih memilih-milih dulu. Nah, silahkan dipilih di sini ya. Letaknya atau di sebelah kiri ini silahkan dipilih folder mana yang memuat file Excel tadi ya. Nah, di sini saya sudah betul di folder workshop analisis tematik ini. Kemudian nama filenya tadi tabel kemunculan bersama kode ya. Jadi itulah kenapa tadi saya memberi catatan kepada penonton untuk mengingat ini ya, tabel kemunculan bersama kode. Dan tadi jangan lupa untuk di save, kalau lupa silahkan di save gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita kembali ke perangkat lunak Gavi, kita cek tabel kemunculan bersama kode itu, kita klik, kita open. Nah, kita tunggu beberapa saat bagi Gavi itu untuk bisa bisa meloading ya, mengelut tabel tadi. Nah, kemudian kalau di penonton itu ada beberapa sheet ya, itu bisa dipilih di sini ya. Nah, di sini tampilan saya error karena barangkali hanya satu sheet. Tapi kalau di dalam satu file itu ada beberapa sheet, nah ini bagusnya Gavi di sini ya, bisa memilih satu sheet saja yang mana. Nah, kemudian karena tabel kita tadi berupa matriks ya, kita pilih matriks. Nah, selain matriks itu ada juga beberapa pilihan mengimpor, itu ada, kita boleh mengimpor menggunakan tabel istilahnya tabel simpul, tabel sisi dan seterusnya, ataukah urgency list gitu ya. Tapi tabel kita berupa matriks, kita pilih matriks gitu ya. Kemudian kita next, kalau sudah kita next
saja atau kita finish saja. Nah, kemudian di sini laporan impor tadi kita beri laporan. Nah, di sini yang paling penting di sini graph type atau jenis grafiknya itu apa? Jejaring kita itu jenisnya apa? Nah, karena hubungan antara kemunculan bersama itu simetris ya, berarti kita pilih undirected ya, grafik atau graph yang tidak berarah. Seperti itu. Nah, kemudian yang lain kita tinggalkan saja karena tadi sudah kita atur di Microsoft Excel. Kemudian kalau sudah, oh ya, sebelum kita oke, di sini boleh menggunakan new workplace kalau misalkan kita mengimpor dan hasil impor tadi kita buat file baru, tapi kalau tidak ingin demikian kita boleh pilih yang kedua yaitu append to existing workplace gitu ya. Nah, saya pilih yang kedua saja karena tadi memang workplace yang pertama tadi memang masih kosong ya, kita gabungkan saja di situ. Nah, kita klik OK dan seperti ini hasilnya ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan untuk tabel simpulnya, tapi kalau untuk tabel sisinya seperti ini ya. Di sini ada source, target, jenis, ID ya, identitas atau ID dari masing-masing sisinya dan seterusnya. Kemudian ini width-nya, ada bobotnya. Nah, bobotnya ini yang disimbolkan oleh contohnya ini. Akses informasi dan adaptasi di sini bobotnya 2. Kita lihat di Excel, akses informasi dan adaptasi bobotnya 2 ya, karena muncul secara bersama-sama sebanyak 2 kali. Nah, jadi width di sini merepresentasikan berapa kali kode tersebut atau 2 nodes ini, 2 simpul ini muncul bersama-sama. Seperti itu ya. Nah, artinya simpul yang dimaknai, yang diimpor oleh Gevi ini adalah kode. Ya, jadi kode-kode yang ada di Microsoft Excel tadi oleh Gevi dianggap sebagai simpul. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat karena ini datanya sudah tidak kosong, kita bisa melihat di bagian overview. Nah, itu sudah berbeda ya. Sudah berbeda tampilannya karena memang datanya sudah ada dan di sini grafnya sudah diberikan seperti ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian langkah pertama yang kita lakukan, kita perhatikan di bagian kiri bawah ya. Di bagian kiri bawah ini ada layout. Nah, jadi secara default layoutnya seperti ini. Dan ini pun tidak kita atur pun tidak masalah. Tapi kalau kita ingin melayout sesuai dengan kehendak kita itu bisa. Nah, di sini kita pilih layoutnya seperti apa. Nah, di sini mulai dari contraction, expansion, force atlas dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, beberapa layout yang biasa dipakai itu adalah force atlas gitu ya. Baik force atlas yang orisinil ataupun yang force atlas yang kedua. Nah, kemudian ini layout yang berikutnya grafis dan seterusnya sampai Yivanhu atau Yivanhu proporsional. Seperti itu ya. Nah, kemudian dari layout-layout ini ada beberapa catatan dari saya ya. Yang saya catat adalah di sini ada contraction, expansion, kemudian label adjust dan no overlap ya. Di situ ada no overlap. Jadi layout-layout itu digunakan untuk mengatur agar ini ya, agar enak dilihat gitu ya. Jadi beberapa layout yang saya sebutkan tadi seperti itu tujuannya. Contohnya contraction. Contraction itu untuk namanya saja contraction ya. Contraction itu untuk apa ya istilahnya ya? Mengkontrak agar itu semakin kecil. Coba kita run. Nah, tadi semakin kecil. Itu kebalikannya. Nah, dan skalanya itu 0,8 ya, 0,8 dari semula. Itu bisa diatur oleh penonton. Nah, kebalikan dari contraction adalah expansion. Nah, jadi kalau saya run, nah itu semakin expand, semakin membesar gitu ya. Saya run lagi semakin membesar lagi. Kalau saya contraction, saya run itu semakin mengecil lagi. Nah, itu dua layout. Nah, kemudian layout berikutnya itu ada label adjust. Ya, tapi di sini tidak saya beri keterangan. Jadi label adjust itu memberikan, mengatur agar grafik itu menyesuaikan dengan labelnya. Nah, yang dimaksud label itu di data laboratori di sini ya. Labelnya ada beban tugas, belajar daring, karena di sini
labelnya itu mengapa kok perlu disesuaikan, karena labelnya itu ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, contohnya di sini beban tugas itu pendek, ada yang panjang di sini kendala koneksi internet. Nah, jadi diatur agar simpul-simpul grafnya itu agar nanti tidak saling tumpang tindih. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah noverlap. Noverlap itu kalau nanti di sini ada yang tumpang tindih itu akan diatur. Coba saya run. Nah, itu agak sedikit berubah itu karena memang untuk menghindari simpul-simpul satu sama lain itu tidak tumpang tindih. Nah, itu tugasnya noverlap. Kemudian rotate. Ya, rotate itu untuk merotasi. Untuk merotasi. Ini 90 derajat kalau saya run, dirotasi 90 derajat, 90 derajat lagi, 90 derajat lagi, dan yang terakhir ini kembali seperti semula. Nah, ini juga bisa diatur nanti kira-kira dirotasi berapa derajat gitu ya, berapa derajat perputaran yang ingin kita lakukan. Nah, kemudian saya menggunakan ini aja, force atlas. Force atlas dengan pengaturan seperti ini ya, inersia, kemudian repulsion strength, attraction strength, dan seterusnya. Ini sudah saya atur. Di sini 200, 10, 10. Nah, mungkin barangkali kalau penonton ingin mengeksplorasi lebih lanjut bisa melihat keterangannya ya. Di sini misalkan inersia itu maksudnya apa? Conservation of node speed at its new path. Nah, ini sama Gavi sudah diberikan keterangan seperti itu ya. Nah, kemudian repulsion strength itu maksudnya apa dan seterusnya. Kalau misalkan ini kurang jelas ya bisa dikeataskan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah, misalkan kita sudah puas dengan pengaturan ini, di sini punya saya 0,1, 200, 10, 10, 80. Nah, ini saya centang 80, 0,2, 30. Dan yang berikutnya tidak saya centang, tidak saya centang. Yang terakhir speednya 1. Nah, seperti itu. Pengaturan yang saya buat seperti itu. Nah, kalau sudah puas, kita klik run. Nah, kita klik run dan hasilnya mengecil seperti itu. Nah, prosesnya seperti ini dan seperti itu. Ya, kita run lagi juga bisa. Nah, kemudian hasilnya seperti ini kok mengecil ya. Ya, mengecil seperti ini dan terlalu kecil barangkali. Nah, itu bisa kita perbesar dengan menggunakan apa tadi, expansion tadi ya, bisa menggunakan expansion. Tapi kalau kita lihat di sini ada 2 kode kalau nggak salah di sini yang terisolasi, karena terisolasi dia jauh, terlempar keluar gitu ya. Nah, agar tidak jauh, agar nanti tampilannya tidak terlalu besar hanya untuk 2 kode itu, nah kita bisa apa namanya mengaturnya agar menjadi lebih dekat ya. Kita drag saja ya. Nah, seperti itu. Kita drag terus kemudian itu terlalu kecil ya, saya ekspansi saja ya biar tidak terlalu kecil. Nah, barangkali seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah di ekspansi kita bisa klik seperti ini. Nah, seperti itu. Barangkali kalau ada simpul ya, kalau ada simpul yang saling tumpang tindih ya kita bisa gunakan layout apa namanya tadi, noverlap ya. Noverlap tadi di mana? Oh, di sini. Kemudian saya run. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa karena memang nodes-nya, simpulnya itu tidak ada yang tumpang tindih. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana hasilnya kalau ini nanti kita ekspor menjadi gambar. Nah, kita bisa lihat di tab preview atau pratinjau. Nah, di sini karena belum kita refresh ya, belum ada apa-apa. Coba kita refresh. Nah, kalau kita refresh seperti ini ya. Nah, untuk mengatur grafiknya itu bisa diatur ya, diatur di bagian kiri ini. Nah, contoh yang paling sederhana misalkan. Nah, di sini sisinya itu berupa kurva lengkung gitu ya. Mungkin penonton tidak ingin agar apa namanya sisinya itu melengkung. Nah, berarti di bagian edge ini ada curve di sini atau kurva di sini kita tidak centang saja, kemudian kita refresh. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, barangkali nanti ini bisa bisa diperbesar, diperkecil dan seterusnya ya. Nah, tapi kemudian kalau nanti mungkin penonton terlalu asik dalam memperbesar, memperkecil dan kemudian hilang. Oh, di mana ya gambarnya nanti? Nah, itu bisa di reset zoom. Di sini ada pilihan reset zoom.
kita klik, nah kembali ke tampilan awal ya, tampilan yang secara default seperti itu. Nah, kalau kita lihat di preview atau pratinjo ini sebenarnya sudah bisa diekspor dijadikan file PNG ya, di sini bisa PNG ataupun PDF ataupun SVG gitu ya. Tetapi kalau langsung kita ekspor, ini kita atau graf ini tidak memberikan informasi yang kaya atau kurang kaya gitu ya. Nah, berarti kita perlu memberikan sedikit pengaturan di situ ya. Nah, untuk itu, untuk mengatur graf itu tadi, kita perlu menggunakan matriks-matriks atau di sini istilahnya statistik gitu ya. Kita perlu mengolah data yang ada di data laboratori ini dengan menggunakan beberapa matriks di sini ya. Mulai dari average degree atau istilahnya apa ini? Derajat berbobot gitu ya. Kemudian average weighted degree alias apa istilahnya di sini derajat berbobot rata-rata gitu ya. Yang awal tadi derajat rata-rata maksud saya ya. Di sini derajat rata-rata, yang awal di sini derajat berbobot rata-rata. Nah, dan seterusnya. Nah, yang di awal ini jadi ini adalah matriks-matriks untuk network, untuk jejaringnya. Yang di bawah ini matriks untuk simpul dan yang di bawah ini matriks untuk sisi. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini maknanya apa? Maknanya bisa kita cek dengan meran nanti ya. Coba kita cek yang run ini. Nah, jadi degree-nya seperti itu. Di sini belum ada keterangan. Kalau tidak ada keterangan sama sekali apa itu degree, itu sama Gavi dianggap metrik degree itu simple, sederhana ya. Jadi degree itu adalah kalau untuk simpul ya. Jadi simpul itu punya metrik yang namanya degree. Untuk masing-masing simpul itu derajat dari simpul itu menandakan merepresentasikan banyaknya ya. Banyaknya sisi yang terhubung ke simpul tersebut berapa. Nah, seperti itu. Nah, di sini rata dari degree atau derajat dari semua simpul di dalam jejaring kita tadi itu adalah 4,821. Kita close, kemudian kita run yang di bawahnya. Nah, kalau weighted degree atau derajat berbobot itu, jadi gini, kalau masing-masing simpul tadi berapa banyak simpul yang terhubung itu namanya derajat. Tapi kalau derajat berbobot itu apa ya istilahnya ya? Memperhatikan bobot dari masing-masing sisi. Nah, coba kita lihat. Di sini saya close dulu ya, walaupun sudah saya run tadi. Nah, di sini kalau kita lihat di tabel sisi ini, masing-masing sisi ini tidak sembarang sisi ya. Masing-masing sisi itu memiliki bobot. Ada yang 2, ada yang 1, dan seterusnya. Artinya masing-masing sisi itu beda nilainya. Nah, oleh karena itu di sini ada metrik yang namanya weighted degree. Nah, jadi tidak hanya menghitung berapa banyak sisi, tapi memperhatikan bobot dari masing-masing sisi tadi. Nah, dengan menjumlahkan semua bobot sisi yang terhubung pada simpul tersebut. Nah, jadi kurang lebih keterangannya seperti itu. Nah, ini dalam tanda kutip terpaksa saya beri keterangan lebih lanjut karena di dalam Gavi tidak diberi keterangan. Nah, kalau kita cek di run network diameter alias diameter dari jejaring, nah di sini ada diberi keterangan ya, distance-nya itu adalah the average graph distance between all pairs of nodes. Nah, itu keterangannya. Kita oke, karena di sini undirected, di sini secara otomatis undirected. Kemudian kita oke, kemudian kita close, kemudian graph density kepadatannya kita oke, kita close, kemudian HITS, ya di sini HITS itu keterangannya, silahkan penonton maknai sendiri ya. Di sini computes to separate values for each node, gitu ya. Dan kita oke, kita close. Nah, kemudian yang ini yang akan kita run ini adalah yang penting ya. Jadi yang penting yang nantinya akan kita gunakan ya. Yang akan kita gunakan untuk membagi jejaring atau graf yang kita miliki itu menjadi beberapa komunitas ya. Istilahnya jejaring itu komunitas. Gitu ya. Mengapa kok namanya komunitas? Nah, ini menarik ya. Mengapa kok namanya komunitas? Karena sebenarnya Gavi ini digunakan untuk secara umum ya, bukan sebenarnya ya, pada umumnya gitu ya, karena tidak selalu.
Jadi pada umumnya GEVI itu digunakan untuk melakukan analisis jejaring sosial. Nah, analisis jejaring sosial itu simpul-simpul atau nodes dari jejaring itu merepresentasikan atau menggambarkan aktor atau orang, gitu ya. Nah, itulah kenapa itu namanya komunitas. Jadi orang ini saya bagi di komunitas pertama berdasarkan interaksinya, karena interaksi dengan orang-orang di komunitas yang sama ini dia semakin intens. Nah, dia tidak intens dengan berinteraksi dengan orang di komunitas yang berikutnya. Nah, itu ada lagi komunitas yang kedua, komunitas ketiga, dan seterusnya. Itu asal muasal namanya kok kenapa disebut dengan komunitas. Ya kurang lebih seperti itu ya. Mengapa kok disebut dengan komunitas? Nah, kita run di sini ya. Nah, di sini keterangannya adalah community detection algorithm. Algoritma yang digunakan untuk mendeteksi komunitas dalam suatu jejaring. Nah, di sini ada parameter yaitu resolution di sini yang perlu kita atur. Secara default itu 1 ya. Di sini ada keterangan semakin kecil resolusi tersebut komunitasnya akan semakin banyak ya. Kalau semakin besar resolusinya itu komunitasnya akan semakin kecil. Nah, sementara kita klik atau kita inputkan 1 saja ya, 1,0. Ini sebenarnya bisa diganti 0,5 kalau kita ingin mendapatkan komunitas yang semakin banyak gitu ya. Ya, kalau semakin banyak implikasinya masing-masing komunitas itu ya anggotanya akan kecil, akan sedikit gitu ya. Nah, tapi sementara kita buat yang default saja 1,0, kita oke. Nah, kita oke, di sini kita melihat laporan dari modularitasnya. Di sini parameternya, kemudian ada result-nya. Nah, jadi salah satu parameter tadi adalah resolusinya adalah 1 tadi ya, seperti yang kita atur di awal tadi. Kemudian nilai modularitasnya atau modularity-nya adalah 0,370 ya. 0,370. Modularity itu merentang dari 0 sampai 1 gitu ya. Semakin besar ya semakin mendekati 1 berarti komunitasnya yang terbentuk itu semakin bagus gitu ya. Di sini 0,3 nggak apa-apa, di sini cukup kecil tapi paling tidak sangat kecil gitu ya. 0,3 lumayan lah gitu ya. Nah, kemudian di sini yang perlu kita catat juga itu adalah number of communities. Banyaknya komunitas yang terbentuk dari resolusi 1,0 tadi, dari algoritma ini ada 6 komunitas. Seperti itu. Kita close. Nah, 6 komunitas itu apa saja? Nah, itu bisa kita cek di data laboratori. Dan di bagian each ini, atau di bagian nodes ya. Nah, di bagian nodes ini kita bisa melihat matriks-matriks atau statistik-statistik yang dihasilkan. Ini mulai dari degree, weighted degree tadi karena sudah kita run. Dan kemudian di sini ada yang namanya modularity class atau kelas modularitas. Nah, di sini ada yang 0, ada yang 1 dan seterusnya. Agar terurut kita bisa klik kepala kepala kolomnya, kita klik. Nah, di sini diurutkan dari 0, 1 dan seterusnya. Nah, itu artinya yang modularity class-nya itu sama yaitu 0, itu berada pada komunitas yang sama. Itu artinya tertekan, kemudian perjumpaan, pengalaman, sampai akses informasi itu berada pada komunitas yang sama. Nah, kemudian di sini ada kelas modularitasnya yang 1, berarti ini beda lagi. Ini komunitas yang kedua. Itu anggotanya belajar daring, belajar mandiri, keadaan daring, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Apakah hanya itu untuk melihat anggota dari masing-masing komunitas dan komunitasnya apa saja? Tidak. Nah, cara kedua kita bisa melihatnya dengan menggunakan graf ini ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya nanti ya, caranya nanti, tapi sebelum sampai ke caranya itu kita lihat dulu tab yang ada di sebelah kiri atas di bagian overview ini gitu ya. Di sini ada appearance atau tampilan. Nah, tampilan di sini ada tampilan untuk simpul. Simpul itu yang disimbolkan dengan titik-titik ini ya. Dan ada tampilan untuk sisi yang disimbolkan dengan ruas-ruas garis yang menghubungkan antar simpul tadi. Nah, karena anggota dari komunitas tadi adalah simpul, berarti kita klik dulu yang bagian simpul. Kemudian kita partisi simpulnya. Nah, kemudian sebelum kita partisi, kita bisa mengatur simpulnya itu apanya, apakah warnanya, apakah ukurannya,
apakah warna dari labelnya, apakah ukuran dari labelnya. Nah, karena nanti kita akan melakukan pewarnaan simpul, ya kita pilih yang color saja, gitu ya, yang warna saja. Ini sudah pastikan sudah dipartisi, kita mempartisinya berdasarkan modularity class-nya. Nah, di sini secara otomatis GV itu akan menggenerate warna yang berbeda pada umumnya ya. Di sini ada, karena tadi ada berapa tadi, ada 6 komunitas, di sini akan digenerate 6 warna. Ada warna yang ke-0 atau yang komunitas atau kelas yang ke-0 sampai warna yang ke-4 gitu ya. Coba kita cek, tadi ada berapa ini ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, di sini nggak urut ya. Artinya ada 6. Karena memang tadi kalau kita cek di sini ada 6 ya, 0 sampai 5 kelas modularitas itu berarti ada 6 komunitas. Ya, berarti sudah betul. Berarti ada 6 warna yang digenerate oleh GV ini. Apakah kita harus menggunakan warna ini? Tidak harus ya. Jadi GV itu memberikan kesempatan, gitu ya, memberikan kesempatan bagi penggunanya untuk memilih warna ya di palet ini. Nah, jadi silahkan dipilih ini masing-masing 6. Silahkan, itu tergantung dari selera, saya kira ya, selera dari penonton. Misalkan kalau di sini pun tidak sesuai ya, kita bisa menggenerate juga, gitu ya, bisa menggenerate paletnya. Di sini digenerate sini ya. Ini kemudian all gray, all white kalau kita ingin menggenerate dari awal, dan di sini kita ingin menggenerate berapa warna yang berbeda. Di sini kalau karena komunitas yang tadi ada 6, ya kita menggenerate 6 gitu ya. Atau saya demonstrasikan saja di sini. Misalkan untuk default itu saya generate. Oh, ternyata warna yang dihasilkan seperti ini defaultnya. Kemudian kalau saya ingin fancy, nah, itu seperti ini. Kalau fancy yang backgroundnya gelap menjadi seperti ini, dan seterusnya. Shades, kemudian tarnish, kemudian pastel, ya. Kemudian ada lagi pimp seperti itu, kemudian intense atau yellow lime atau green mint, red roses gitu ya, seperti itu. Yang sukanya mawar, warna merah ya, seperti itu. Nah, kemudian ya saya default saja, saya generate, saya oke. Nah, kemudian di sini masih belum berubah apa-apa. Untuk mengubah itu berdasarkan pengaturan ini kita apply ya, kita apply. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, nanti kalau di preview, kalau kita ekspor, nah di sini masih berwarna hitam ya karena belum kita refresh. Nah, untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita atur di sebelumnya tadi, kita refresh, jangan lupa di refresh. Nah, jadi seperti itu. Nah, artinya di sini yang berwarna hijau, simpul-simpul yang berwarna hijau ini berada pada komunitas yang sama. Kemudian yang berwarna ungu itu juga berada pada komunitas yang sama, dan tentu saja yang dua terpisah ini berada pada komunitas yang sama ya. Ini nanti mungkin bisa kita abaikan atau bisa kita masukkan. Ini karena memang terpisah dari graf yang ini. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada dua juga yang terpisah di sini ya, yang berwarna coklat tua dan seterusnya. Nah, nanti kalau misalkan tidak puas dengan pengaturan awal, itu nanti bisa mengubah resolusi tadi ya. Mungkin komunitasnya agak sedikit saja lah. Nah, mungkin kalau pengen lebih sedikit berarti ya resolusinya tadi ditambah seperti itu. Nah, tapi sementara kita pakai default saja. Nah, kemudian kita kembali ke pratinjau. Nah, di sini paling tidak graf yang sudah kita hasilkan itu paling tidak sudah memberikan tambahan informasi, yaitu di manakah masing-masing simpul itu berada, di komunitas yang mana. Nah, daripada yang awal tadi sudah memberikan tambahan informasi. Informasinya lebih kaya. Kalau ingin lebih kaya lagi, nah kita bisa mengatur ukuran dari masing-masing simpul. Ya, ukuran dari masing-masing simpul ini. Misalkan semakin terhubung atau semakin banyak sisi yang menghubungkan atau terhubung ke istilahnya ke simpul itu, maka semakin besar simpul tersebut, alias derajat berbobotnya itu semakin besar, maka kita buat ukuran simpul itu semakin besar. Kalau derajat berbobotnya semakin kecil, kita atur agar
ukuran dari simpul tersebut semakin mengecil. Nah, apakah bisa seperti itu? Bisa ya. Kita kembali lagi ke overview, karena yang kita atur adalah ukuran, bukan warna ya, ukuran dari simpul. Kita masuk ke nodes ya, kita pastikan ke nodes, kemudian karena ukuran, kita klik size ya, ukuran. Nah, ukurannya apakah kita buat unik? Kalau unik ya semuanya 10 gitu ya. Tapi karena kita tadi ingin berdasarkan pemeringkatan ya, semakin kecil ke besar, nah kita klik saja yang ranking. Merankingnya pakai apa? Ya merankingnya kita pakai yang weighted degree saja. Nah di sini ya berdasarkan kita merankingkan simpul tadi berdasarkan derajat berbobot dari masing-masing simpul. Nah ukuran terkecilnya berapa? Ukuran terbesarnya berapa? Nah di sini saya atur ukuran terkecilnya 10, ukuran terbesarnya 30. Kalau sudah cocok kita apply. Nah jadi seperti itu. Nah apakah kurang besar? Kita cek lagi. Nah, kita refresh. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kalau tampilannya itu relatif kurang besar, itu ada beberapa kemungkinan ya. Berarti ukuran maksimumnya itu bisa kita besarkan atau grafiknya yang kita kecilkan. Nah, seperti itu ya. Coba kita kontraksi. Kita run. Nah, kemudian kita preview. Kita reset zoom. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kalau penonton perhatikan di sini ada yang overlap ya, ada 2 simpul di sini yang overlap. Nah, agar tidak overlap ya kita pakai layout yang overlap tadi ya. Overlap, kita klik, kita run. Nah, di sini akan di-adjust, akan disesuaikan. Kemudian kita refresh. Nah, akan disesuaikan oleh Gevi. Nah, jadi seperti itu. Oke, di sini kita sudah puas gitu ya. Di sini kita sudah puas terkait dengan simpulnya. Informasi untuk simpul kita sudah cocok gitu ya. Tetapi kita akan mengatur, memberikan informasi tambahan bagi sisinya. Karena bobot dari sisinya tadi, derajat dari masing-masing sisinya tadi atau bobot ya yang lebih tepat ya. Bobot dari masing-masing sisinya itu tidak sama. Ada yang bobotnya 1, ada yang bobotnya 2, ada yang bobotnya 3. Nah, oleh karena itu kita bedakan mereka itu ya. Kita bedakan. Nah, di sini di bagian preview itu kita bisa merescale. Minimumnya 0,1, maksimumnya 1. Coba kita refresh. Nah, seperti itu hasilnya. Nah, jadi semakin bobotnya semakin besar, itu semakin tebal. Nah, kalau kita kurang tebal, ya minimumnya kita ganti 1, maksimumnya kita ganti 10, misalkan gitu ya. Kemudian kita refresh, jadilah seperti itu. Kita reset zoom, nah agar untuk menyesuaikan dari tampilannya. Nah, kemudian di sini kalau kita ingin mengatur lagi gitu ya, boleh gitu ya. Di sini secara default label atau kalau di sini kode ya, kode untuk masing-masing simpul ini tidak ditampilkan. Kalau ingin ditampilkan kita centang show labels, kemudian kita refresh. Ya, nah di sini akan tampil semua labelnya. Ternyata yang terisolasi, 2 simpul atau 2 kode yang terisolasi dari hasil pengkodean saya itu adalah kendala alat dan produktivitas. Seperti itu ya. Nah, tadi di sebelumnya saya memberi keterangan bahwa kita bisa menghapus atau tidak. Nah, itu tergantung dari pilihan masing-masing peneliti ya. Apakah kita menghapusnya atau tidak. Kalau di sini kendala dan produktivitas itu terhubung secara logis saya kira ya, karena kendala alat itu mempengaruhi produktivitas dan itu barangkali pantas untuk dilaporkan nanti ke dalam dalam analisis tematik tadi. Nah, mungkin nanti akan tidak kita hapus, tapi barangkali pada minggu depan kita sesuaikan melalui pengulasan tema-tema awal. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau semuanya ditampilkan, kalau label-labelnya ditampilkan, sepertinya akan terhalang ya, akan terhalang. Coba di sini kita cek yang hijau, yang tidak terlalu banyak di sini ya. Ternyata keluarga, kemudian refleksi, kemudian tujuan, tantangan hidup atau tantangan ya, kemudian regulasi diri itu berasal dari satu komunitas. Dan itu nanti kita maknai sebagai sebuah satu tema atau sebagai sebuah satu kategori dari apa yang diperbincangkan oleh responden. Nah, seperti itu.
agar cantik ya, agar cantik, agar bagus tampilannya, kita tidak tampilkan labelnya, tidak kita tampilkan. Nah, jadi kita refresh, jangan lupa ya setiap kali kita mengatur itu di-refresh. Nah, kemudian di sini apa namanya ada border ya, masing-masing simbol itu ada bordernya. Secara default itu 1, kalau kita pengen lebih besar kita atur 3, kita refresh hasilnya seperti ini. Nah, kemudian warnanya pun bisa kita atur ya. Kalau kita custom di sini warnanya hitam, di sini bisa dimasukkan berapa ya. Bisa menggunakan hex atau RGB dan seterusnya. Ini awalnya hitam, tapi kalau kita ingin agar apa namanya ya, border dari simbol itu sama seperti parennya, atau parent itu apa ya, asalnya gitu ya. Kita oke saja. Nah, berarti kalau kita refresh, nah di sini kalau asalnya itu pink ya dia berwarna pink dan seterusnya. Nah, kita rasa zoom lagi. Nah, di sini semakin bagus gitu ya, tampilannya semakin bagus. Kemudian apalagi ya yang perlu kita atur, mungkin ini maksimum dari sisinya kita atur agar semakin kelihatan menjadi 20, kita refresh seperti itu. Nah, jadi yang semakin terhubung itu semakin dekat, dan apa namanya ukuran dari sisinya itu semakin tebal. Nah, jadi seperti itu ya, jadi seperti itu yang kita lakukan. Tadi kita sudah mengimpor tabel kemunculan bersama atau matriks kemunculan bersama ke dalam Gevy. Kemudian setelah itu hasilnya setelah diimpor seperti ini, walaupun awalnya tidak persis seperti ini ya. Kemudian tabel sisinya seperti ini. Kemudian langkah kedua tadi setelah diimpor itu kita bisa melihat gitu ya, bisa melihat jejaringnya secara live di sini. Kemudian kita atur lebih lanjut, tapi sebelum kita mengatur lebih lanjut, kita perlu melakukan analisis jejaring ya, melakukan run, dalam tanda kutip run gitu ya, menjalankan. Run itu barangkali sepadan dengan kata menjalankan ya. Menjalankan beberapa statistik atau algoritma di sini. Nah, agar nanti bisa untuk mengatur nodes ataupun sisi gitu ya. Sisi itu terkait dengan pengaturan. Kemudian pengaturan yang lainnya, tadi kita juga mengatur layout ini, tata letaknya dengan menggunakan istilahnya di sini open out, overlap, contraction, expansion, force atlas dan seterusnya. Nah, jadi itu yang kita lakukan dan menghasilkan graf yang seperti itu, dan tabel akhirnya seperti ini ya. Ada ID dan label ini dari awal sudah ada, tapi yang ketambahan karena analisis jaring tadi ada ketambahan kolom degree atau derajat, kemudian weighted degree yaitu derajat berbobot, eccentricity, dan seterusnya sampai modularity class atau kelas modularitas. Nah, dari beberapa statistik atau matriks ini yang telah kita pakai tadi adalah degree dan weighted degree ya untuk mengatur besar kecilnya simpul dalam graf. Kemudian kelas modularitas yang digunakan untuk kita mewarnai ya, melakukan pewarnaan masing-masing simpul berdasarkan di manakah komunitasnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini informasi yang berharga ya. Informasi yang berharga ini kita save saja, Ctrl S, agar nanti bisa kita bisa kita ambil kembali ya. Bisa kita ambil kembali. Silahkan di save di folder mana gitu ya. Nah, di sini akan saya namai analisis jejaring gitu ya. Kalau sudah kita save ya, agar nanti bisa kita lihat kembali. Nah, kemudian berikutnya adalah kita mengekspor. Nah, tadi mengimpor, dianalisis, kemudian hasil analisisnya kita ekspor kembali menjadi file Excel agar nanti kita lebih mudah ya. Karena kalau di Excel itu kita mengcopy paste, kemudian menyalin tempel ya, kemudian mengurutkan, melakukan filter dan seterusnya itu lebih mudah. Kalau di
Atlas C itu tidak bisa. Nah, agar lebih mudah kita ekspor tabelnya. Kita ekspor menjadi, kita pilih tempatnya di mana gitu ya. Nah, di sini saya pilih hasil AJ, hasil analisis jejaring. Kemudian saya save. Nah, kemudian saya save. Kita lihat filenya tadi apakah sudah ada atau belum ya. Kita cek di foldernya. Dan ternyata sudah ada di sini ya hasil AJ tadi. Nah, di sini berupa file Microsoft Excel, seperti values file. Nah, coba kita buka. Oke, hasilnya seperti ini ya. Jadi seperti keterangan filenya tadi adalah file yang dipisahkan dengan koma. Nah, jadi masih dalam tanda kutip tidak bagus gitu ya. Belum ditampilkan ke dalam kolom-kolom. Nah, barangkali penonton ketika membukanya berupa seperti ini atau beda. Atau sudah dibagi per kolom. Nah, kalau misalkan, nah ini kalau misalkan seperti saya ini yang belum dibagi ke per kolom, kita pilih semuanya ya, kita Ctrl A, kemudian kita masuk ke tab data ya, kita masuk ke tab data, kemudian di sini ada pilihan text to columns. Nah, kita klik. Kemudian pastikan di sini di delimited ya, delimited, kemudian kita next. Setelah next, di sini yang memisahkan tadi koma ya, berarti yang kita centang adalah koma dan hasilnya seperti ini nanti ya. Kemudian kita next, kemudian kita finish. Ya. Dan secara otomatis Excel itu bisa mengkonversi ya, menerjemahkan ya, mengkonvert tadi yang koma tadi menjadi kolom-kolom. Nah, di sini adalah tabel yang sebelumnya disajikan dalam tabel Gevi ini ya. Nah, sekarang sudah kita terjemahkan, sudah kita ekspor ke dalam hasil analisis jaring ini ke dalam file Excel. Nah, jangan lupa kita save as saja ya. Kita save as agar nanti menjadi ekstensi dari filenya itu berupa apa istilahnya Microsoft Excel ya, Excel workbook, kemudian kita save seperti itu. Nah, seperti itu, jadi kita sudah mengekspor. Nah, berikutnya kita jadikan tabel beberapa sel ini menjadi tabel Excel ya. Kita Ctrl A, kemudian di home ini ada ini format as table. Nah, silahkan dipilih format tabelnya seperti apa. Misalkan saya memilih yang seperti ini. Nah, di sini karena baris pertama ini adalah headernya tadi, di sini saya centang ya, my table has headers, dan saya oke. Nah, kemudian seperti ini. Kemudian kalau sudah dijadikan tabel Excel ini, itu akan gampang ya. Misalkan kalau kita urutkan berdasarkan kelas modularitasnya, di manakah masing-masing kode ini berada di dalam komunitas mana gitu ya. Nah, kita bisa mengurutkan. Misalkan saya urutkan berdasarkan dari yang terkecil ke terbesar dan demikian seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita urutkan berdasarkan derajat berbobotnya dari terbesar ke terkecil juga bisa. Gitu ya. Terus kemudian kita urutkan lagi berdasarkan kelas modularitasnya juga bisa. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Kita cek kembali apakah tujuan kita pada minggu ketiga itu sudah tercapai. Nah, kita lihat di yang ketiga ini adalah kita tadi sudah ya melakukan analisis jejaring untuk mengkonstruksi tema-tema awal. Nah, tema-tema awal ini ditunjukkan di file Microsoft Excel ini ya. Jadi di sini tema pertama itu yang berada atau yang memiliki kelas modularitas 0. Nah, di sini mulai dari adaptasi sampai tertekan. Nah, itu tema pertama. Tema awal, ini maksudnya tema awal ya.
karena itu baru yang di dalam tanda kutip direkomendasikan oleh analisis jaring tadi. Sekali lagi, tetap peran peneliti nanti akan mengulas tema tersebut apakah sudah cocok atau belum. Nah, mengulas itu nanti akan kita bahas pada minggu keempat, yaitu minggu berikutnya. Nah, kemudian di sini tema yang kedua yaitu memiliki kelas modularitas 1. Di sini mulai dari belajar daring sampai dengan tindakan pencegahan dan demikian seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan di minggu ketiga ini ya. Kalau kita rangkum tadi, kita sudah melakukan pengolahan tabel kemunculan bersama kode di Microsoft Excel agar sel-sel yang ditampilkan itu yang berada di segitiga bawah saja. Nah, setelah selesai kita olah, kita atur, kemudian kita impor ke dalam GV. Kemudian setelah kita lakukan analisis jejaring, kita mendapatkan tabel yang ada penambahan matriks penting. 3 matriks penting yang kita pakai adalah derajat berbobot dari simpul, dan kelas modularitas atau modularitasnya. Kelas modularitas tadi digunakan untuk membagi masing-masing simpul menjadi komunitas. Nah, masing-masing komunitas tadi nanti akan menjadi calon tema, ya. Jadi komunitas pertama akan menjadi calon tema yang pertama, demikian juga seterusnya. Nah, kemudian kita ekspor kembali ke Excel agar pada minggu depan ketika kita mengulas masing-masing tema, mengulas masing-masing calon tema itu untuk menjadi tema yang sesungguhnya itu bisa menjadi semakin enak. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa pada workshop terakhir pada minggu keempat. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini bisa bermanfaat bagi penonton untuk khususnya dalam melakukan analisis data kualitatif tematik.